Selain vonis 5 tahun penjara, Nurdin Abdullah juga didenda 2 miliar rupiah. Vonis diambil setelah hakim menyatakan Nurdin Abdullah terbukti bersalah menerima gratifikasi dari kontraktor untuk meloloskan perusahaan mereka dalam tender proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Menanggapi putusan hakim, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan hakim mengabulkan hampir seluruh tuntutan KPK. Sementara itu, penasehat hukum Nurdin Abdullah masih akan membicarakan dengan Nurdin Abdullah terkait putusan ini untuk dilakukan banding. Dan sudah dinyatakan ditutup. Nah, dalam masa waktu 7 hari ini kita akan konsolidasi termasuk kita penuntut umum. Nah, nanti 7 hari nanti teman-teman bisa mengikuti langkah apa yang kami ambil gitu. Gitu ya, 7 harinya kita berjujur gitu. Tapi pada prinsipnya kita apresiasi keputusan hakim ini. Puas dengan putusan hakim, Bang? Ini bukan puas atau tidak puas. Kita tetap mengapresiasi. Tapi kita mengapresiasi putusan ini karena apa? Karena putusan hakim ini mengambil alih sebagian besar daripada tuntutan kita, begitu. Baik dari segi penerapan pasalnya kan terbukti semua, baik dakwaan satu pertama dan dakwaan kedua, gratifikasi juga terbukti semua oleh hakim. Kemudian fakta-fakta hukum yang ada dalam surat tuntutan kita juga diambil alih oleh hakim sama. Hakim sependapat sama kita, begitu kan? Jadi sebagian besar analisa yuridis yang kita sampaikan dalam tuntutan itu diambil oleh hakim. Sebenarnya tidak bisa kita komentar, tidak etis lah ya putusan majelis kita. Tapi upaya ini kan dimungkinkan untuk kita melakukan proses banding. Tapi kita harus konsultasikan dulu yang klien kami sejauh mana sikapnya terkait dengan putusan yang ada sekarang. Apa putusan dari majelis hakim yang dianggap tidak sesuai dengan pembelaan dari penasihat hukum? Kembali lagi, memang tidak pada tempatnya kami mengomentari ya putusan majelis hakim. Kita harus hormati apapun putusannya. Tetapi aturan hukum yang ada memberi ruang kepada kita untuk melakukan upaya di atas itu banding.